Dua pihak pelapor kasus prank polisi oleh Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven tidak terima jika kasus tersebut berakhir damai atau restoratif justice. Pihak pelapor mendesak polisi agar perkara itu berlanjut. Kedua sikap pelapor tersebut ditegaskan dalam acara podcast Deddy Corbuzier pada Kamis 6 Oktober 2020 kemarin. Keduanya adalah Tengku Zanzabella selaku pengurus Ormas Sahabat Polisi Indonesia dan Prabowo selaku pengacara pelapor kasus prank Baim Wong. Deddy mengatakan, Baim dan Paula sudah minta maaf. Kenapa masih dibawa ke jalur hukum? Apa tidak bisa damai? Zanza mengatakan dirinya adalah anggota Sahabat Polisi Indonesia. Tugasnya adalah menjaga marwah kepolisian, bukan membela oknum polisi. Pihaknya sangat tidak terima dengan ulah Baim Wong dan istrinya yang ngeprank polisi. Menurutnya, mereka itu mempermainkan polisi. Menurutnya tindakan Baim Wong merendahkan marwah kepolisian. Pihaknya harus bertindak untuk mencegah ulah serupa ke depan. Khawatirnya nanti konten kreator lain juga akan ngeprank polisi. Zanza mengaku tetap tidak terima atas permintaan maaf Baim Wong dan Paula ke polisi yang mereka prank. Menurut Zanza, Baim Wong hanya meminta maaf terhadap polisi secara personal. Zanza juga menegaskan pihaknya tidak mau jika seandainya kasus tersebut berakhir damai atau penyelesaian secara restoratif justice. Jika itu terjadi, Zanza akan melepas seragam Sahabat Polisi Indonesia. Zanza mengaku bergabung dengan ormas tersebut karena merasa sebagai warga negara yang butuh dengan aparat negara. Hal itu terlepas dari suaminya yang kebetulan adalah polisi. Apalagi saat ini marwah kepolisian sedang turun. Menurutnya, saat ini adalah momen yang tepat untuk menaikkan citra polisi. Masyarakat seperti Sahabat Polisi menurut Zanza menginginkan polisi yang bermartabat. Menurut Zanza, pihaknya adalah ormas idealis. Sekali lapor, tidak ada kata damai. Misalnya Baim Wong berminta damai dengannya, maka Zanza tegaskan akan menolak. Zanza mengatakan dirinya tidak perlu Baim Wong mau nangis atau apapun, sebab perbuatan Baim Wong menurut Zanza adalah pidana. Untuk itu Zanza mendesak polisi agar Baim Wong untuk segera memakai baju oranye alias ditahan bersama Paula. Sementara itu Prabowo mengaku sebagai pengacara salah seorang publik figur yang tidak mau diekspos melaporkan kasus prank Baim Wong tersebut. Selain sebagai pengacara, Prabowo mengaku tidak terima dengan prank yang menyasar ke anggota Polri itu. Dirinya mengaku pertama kali mendapat link video sempat menyimak dan percaya atas pengaduan KDRT seorang perempuan ke polisi. Namun di tengah video muncul Baim Wong yang tertawa-tawa dan kemudian menyatakan dirinya melakukan prank terhadap polisi. Menurutnya, video tersebut membohongi publik. Prabowo mengaku tindakan Baim Wong adalah fatal. Itu lantaran pihak Baim Wong dalam video sudah membuat aduan yang diterima oleh petugas polisi. Paula yang memerankan seolah korban KDRT sudah resmi mengadukan kasusnya. Kemudian muncul Baim Wong masuk kantor polisi dan menyatakan mereka melakukan prank. Sedangkan tindakan yang dilakukan itu di dalam kantor polisi. Ketika Deddy mengatakan kenapa kasus tersebut diselesaikan secara restoratif justice, Prabowo mengatakan hal itu ada aturannya. Menurut Prabowo, pihaknya sudah mengirim teguran atau somasi kepada Baim Wong dan Paula. Tetapi teguran itu belum dibalas. Menurutnya, Baim Wong harus mempertanggungjawabkan semua akibat yang dilakukannya, baik bertanggung jawab secara hukum dan meminta maaf kepada masyarakat. Pihaknya selaku masyarakat merasa dibodohi dengan konten Baim Wong. Menurutnya, konten tersebut adalah hoax. Secara pribadi, Prabowo juga tidak terima karena ibunya adalah anggota Polri. Kemudian Prabowo mengutip pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu barang siapa yang menyiarkan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan umum dihukum penjara dengan setinggi-tingginya 10 tahun.